Oke, jadi kalau yang kemarin tuh sampai bab 6 kan ya. Tapi yang ininya cokainya atau listeningnya belum di ini ya kan belum dibahas ya kemarin karena tiba-tiba hilang ininya audionya. Mungkin kita langsung ke cokai dulu ya. Tapi sebelumnya itu kan waktu kemarin tuh tugas eh, yang ini ya yang nomor 5 ditugasin tapi kalau 6 belum ya karena soal cerita. Jadi bakal dibahas dulu, kita bahas bareng-bareng gitu. Kalau untuk tugas yang nomor 5 ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Minasang, tentang tugas ini? Kalau tidak ada, berarti langsung lanjut aja ya. Dulu, bentar, oh, bentar. No, pencet. Oke, yang ini ya. Kayak biasa ini yang ini nanti apa soalnya tentang pertanyaan kan terus sama minusnya nanti isi. Terus kayak biasa nanti saya setel audionya 2 kali ya.第6課、問題。Kedengeran nggak ininya audionya? Kedengeran Sensei. Oke, nanti persoalannya saya ulang 2 kali ya. Jadi silakan minasang simak baik-baik. 第6課、問題。1番、1、あなたはタバコを吸いますか？ Saya ulang lagi. 問題。1番、1、あなたはタバコを吸いますか？ Baik, silakan isi. Kalau misalkan sudah diisi, boleh reaction lagi ya. Kayak biasa. Hai, Kaisang udah ya. Tinggal Arsang berarti. Oke, udah. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. 2、毎朝新聞を読みますか？ Saya ulang lagi. 2、毎朝新聞を読みますか？Hai, Arsang udah. Oke, Kaisang juga udah. Berarti lanjut. Nomor 3.
新聞を読みますか？ 3、今朝何を飲みましたか？ Saya ulang lagi. 3、今朝何を飲みましたか？ Oke, Faisal udah ya. Oke, Faisal juga udah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. 4、明日何をしますか？ Hai, saya ulang lagi. 飲みましたか？ 4、明日何をしますか？ Hai, silahkan. Oke, Faisal udah ya. Hai, Faisal juga udah. Kita lanjut ke nomor terakhir. 5、いつもどこで昼ご飯を食べますか？ Ulang lagi. ますか？ 5、いつもどこで昼ご飯を食べますか？ Hai, itu yang terakhir, nomor 5, silakan dijawab.
Oke, Karsang udah, berarti tinggal Kaisang ya. Hai, Kaisang juga udah. Baik, berarti kita bahas buat nomor satu. Minasang tadi jawabnya apa? Ada yang mau coba ini? いいえ、私はタバコを吸いません。 Hai, oke. Kalau Sekarsang, いいえ、yang belakangnya tadi saya nggak ketulis, cuman tulisannya iye aja. oh ya, hai, udah jawab gitu. Hai, kita, sebenarnya kita dengerin sekali lagi audionya. 第6課、問題。1番、 1、あなたはタバコを吸いますか？ Hai, itu ya tadi untuk pertanyaan nomor satu. Anata wa tabako sumimasu ka? Apakah kamu merokok? Gitu ya. Tabako, rokok, sumimasu ka itu kata kerja apa untuk rokok ya. Kalau merokok pakai sumimasu ka, jadinya nanya kamu ngerokok enggak? Hai, benar ya tadi jawabannya. Minasang, kalau iye itu jawabannya tabako sumimasen atau iye sumimasen gitu. Hai. Kalau misalkan hai berarti hai sumimasu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 Minasang tadi jawabnya apa? Boleh on mic lagi? Aku iie singbung o yomimasen. Oh, hai. Saya Oke, skip. oke, nggak apa-apa. Hai, kita dengerin sekali lagi pertanyaannya. 2、毎朝新聞を読みますか？ Oke, tadi mai asa. Mai asa itu setiap pagi ya. Singbung, singbung koran. Yomimas kah? Itu nanya gitu ya. Yomimas dari baca gitu. Jadi mai asa singbung o yomimas kah? Setiap pagi kamu baca koran enggak? Jadi tepatnya jawabannya Faisang iya gitu ya. Yomimasen gitu. Tidak membaca. Mungkin sekarang udah jarang gitu ya. Yang paling kayak artikel berita yang lewat aja gitu di handphone. Kalau misalkan singbung yang benar-benar kertas dari kertas gitu ya, itu udah jarang mungkinnya di kita. Tapi kalau di Jepang itu sampai sekarang masih banyak banget apa kertas koran yang berbentuknya itu ya kertas kayak gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 Minasang tadi gimana jawabnya? Saya nanimo tabemasu ka? Nggak salah. Kalau kalau itu maksudnya maksudnya Sekarsang mau tidak makan gitu ya. Makan maksudnya. Oh, makan. Berarti Hai. hai berarti ya. Oh, ya betul. Kurang hai Hai. berarti. Kalau Faisal, Saya cuman asagohan tabemasu. oke. Mari kita dengarkan sekali lagi ya videonya. 3、今朝何を飲みましたか？ 4、Hai. Desa, nani yo nomimashita kah? Nomimas, Minasang masih ingat artinya apa? Nomimas. Oke, jadi kesa, kesa. Ya, Ya betul, minum. Minum. Hai, minum nomimas. Jadi kesa itu tadi pagi. Nani, oh nomimashita kah? Minum apa gitu ya. Tapi mungkin Minasang udah ngerti ya konteksnya itu menanyakan tentang apa. Cuman bedanya itu kan Minasang jawab dengan tabimas. Ya apa-apa, hai. Jadi, tapi yang ini nomimas kah gitu ya. Minum. Kita lanjut lagi ke nomor 4.
Nomor 4, Minasang tadi menjawabnya, jawab apa? Saya supani ikimasu. Boleh ulangin lagi? Sekali lagi? Supani ikimasu. Baik, Pergi Supani. belanja ke supermarket. Hai, oke. Terus kalau sekarang, Kok saya jawabnya iya ya? Kayak salah salah jawab kayak. iya iya aja gitu Iya, isinya. agak nomigas. Heeh, Oke, heeh. nggak apa. Kita dengerin sekali lagi audionya. 明日何をしますか？ Hai, asta nani o shimasu ka? Besok, asta besok kan ya. Ngapain gitu? Nani o shimasu ka? Ngapain gitu. Shimas itu dari kata kerja yang artinya melakukan gitu ya. Melakukan sesuatu. Nani o shimasu ka? Ngapain gitu. Jadi mungkin yang Kaisang benar ya jawabannya tepat. Supani ikimasu. Pergi ke supermarket gitu ya. Mungkin maksudnya itu sekarang mau iya nggak pergi kemana-mana mungkin ya. Iya itu maksudnya. Hai, Tidak oke nggak apa-apa. tidak kemana-mana. Hai, berarti kalau gitu jadinya iye dokomo ikimasen gitu. Hai, kita lanjut ke nomor 5 ya berarti. Nomor 5 Minasang jawabnya apa? Aku skip. Oke, nggak Yang apa-apa. aku restoran to shokudo de hiru gohan o tabemasu. Hai, oke, lumayan panjang ya jawabannya Faisang. Kita dengerin lagi untuk audionya. 5、いつもどこで昼ご飯を食べますか？はい。いつもどこで昼ご飯を食べますか? Itsumo itu Oh, Itsu ya. tapi benar kok, benar tadi jawabannya Kaisang. Itsumo, Itsumo ya bukan Itsu. Itsumo itu artinya kayak selalu gitu, selalu kayak setiap saat gitu. Jadi doko de di mana gitu kan? Hiru gohang tabemasu ka? Makan siang. Jadi kamu makan siang selalu di mana gitu? Pada seringnya di mana kayak gitu. Jadi jawaban Kaisang udah tepat kok di tadi tuh restoran tuh Sokudo de hiru gohang o tabemasu. Makan di restoran sama di kantin ya. Hai, udah betul ya. Saya gitu untuk jawabannya. Mungkin ini bisa jadi kosakata baru yang tadi ya, yang itsumo. Itsumo itu artinya tadi ya, yang selalu gitu, artinya selalu. Oke, hai, kita lanjut ke listening Chokai yang ini ya, nomor 2, yang Marubatsu. Kayak biasa diisinya apakah betul atau salah. Nanti ini kalau ini 2番、 pengulangannya jadi didengerin dulu sampai akhir, terus balik lagi dari awal gitu ya, diulangnya. Tadi ini udah kedengeran tuh. 2番、 1、 Sudah. Hai, oke. Kita langsung ya. Silakan simak baik-baik. 2番、 1、山田さんはお酒を飲みますか？はい、飲みます。いつもどこで飲みますか？うちで飲みます。山田さんはお酒を飲みません。2、ミラーさん、今朝朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。何を食べましたか？パンと卵を食べました。ミラーさんは今朝パンと卵を食べました。3、ミラーさん、土曜日何をしましたか？朝図書館で勉強しました。午後何をしましたか？神戸で映画を見ました。ミラーさんは土曜日の午後、神戸で映画を見ました。4、イーさん、
昨日どこへ行きましたか？京都へ行きました。京都で何をしましたか？お花見をしました。E さんは昨日京都でお花見をしました。5、ミラーさん、日曜日一緒にテニスをしませんか？ええ、いいですね。どこでしますか？富士大学でしましょう。ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. 2番、1、山田さんはお酒を飲みますか？はい、飲みます。いつもどこで飲みますか？うちで飲みます。山田さんはお酒を飲みません。2、ミラーさん、今朝朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。何を食べましたか？パンと卵を食べました。ミラーさんは今朝パンと卵を食べました。3、ミラーさん、土曜日何をしましたか？朝図書館で勉強しました。午後何をしましたか？神戸で映画を見ました。ミラーさんは土曜日の午後、神戸で映画を見ました。4、E さん、昨日どこへ行きましたか？京都へ行きました。京都で何をしましたか？お花見をしました。E さんは昨日京都でお花見をしました。5、ミラーさん、日曜日一緒にテニスをしませんか？ええ、いいですね。どこでしますか？富士大学でしましょう。ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。Hai, oke. Tadi itu ya untuk audionya. Kita bahas untuk nomor satu. Tadi Minasang jawabnya apa? Maru atau Batsu? Batsu. Batsu. Hai, oke. Kita dengerin sekali lagi ya untuk audionya. 2番、1、山田さんはお酒を飲みますか？はい、飲みます。いつもどこで飲みますか？うちで飲みます。山田さんはお酒を飲みません。Hai, oke. Betul ya jawabannya Batsu. Kan karena tadi nanyain Yamada-san, osake o nomimasu ka? Minum sake ga? Hai, nomimasu. Itsu doko de nomimasu ka? Gitu. Di mana? Suka di mana minumnya? Uchi de nomimasu. Minum di rumah. Sedangkan pernyataannya itu Yamada-san wa osake o nomimasen. Berarti salah. Kita lanjut nomor 2. Minasang tadi jawabannya apa? Maru atau Batsu? Maru. Hai, oke, Maru. Kita dengerin sekali lagi. 2、ミラーさん、今朝朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。何を食べましたか？パンと卵を食べました。ミラーさんは今朝パンと卵を食べました。Oke, betul ya jawabannya Maru. Karena tadi sionya nanyain Mirasang, kesa, asago tabemasu ka? Makan sarapan nggak tadi pagi? Terus ya jawabannya hai gitu ya tabemashita. Terus makan sama apa gitu nanya yo tabemasu ka? Jawabnya pang to tamago tabemashita. Makan roti sama telur. Jadi betul. Lanjut ke nomor 3. Ya, jawabannya Maru atau Batsu? Aku agak skip tapi kayaknya Maru. Oke, nggak apa-apa. Maru. Hai, kita dengerin sekali lagi untuk audionya. 3、ミラーさん、土曜日何をしましたか？朝図書館で勉強しました。午後何をしましたか？神戸で映画を見ました。ミラーさんは土曜日の午後、神戸で映画を見ました。
Baik, untuk jawabannya itu Maru ya. Karena kan tadi nanyain nya doyobi apa asa gitu ya. Tapi pertamanya nanyainnya asa dulu gitu. eh Apa namanya ngapain kemana ke atau ngapain ke ini ya ke perpustakaan ke Shokang nih Kimasta. Terus kalau sorenya, nah kalau sorenya eh kok beda Eiga o Kimasta gitu nonton film di Kobe gitu. Itu nanyainnya pertama-tama Asa. Terus kan yang keduanya si ceweknya nanyain lagi kalau misalkan sebenarnya harinya sama ya Doyobi. Beda di waktunya aja. Yang pertama kan Asa, terus kalau Asa itu kan pergi ke perpustakaan ke Toshokang. Yang kedua itu apa nanyain sore hari ngapain itu jawabnya nonton film ya di Kobe. Terus pernyataannya itu siapa namanya si Isang itu Doyobi gitu. Kok beda ya Yaomi Mas? Berarti jawabannya betul ya. Mungkin yang kayak gini memang agak membingungkan dan menjebak gitu karena di percakapan ada dua topik ya. Kayak yang satu bahas tentang sama sih harinya, cuma beda di waktu sama kegiatan aja. Yang pagi pergi ke perpustakaan, sedangkan sorenya pergi nonton film ke Kobe gitu. Tapi pernyataan di akhirnya itu cuma menyampaikan satu pernyataan aja. Itu mungkin yang bisa bikin bingung dan apa ya, bikin pusing gitu. Kira-kira ini Maru atau Batsu. Untuk yang kayak gini sih memang harus disimak baik-baik. Juga sebenarnya mungkin kayak di JLPT gitu, bisa kalian bisa nulis gitu kayak coret-coretan gitu di soalnya nggak apa-apa. Eh, tapi menurut saya itu kurang efektif ya kalau misalkan dengerin sambil ditulis gitu kan karena nanti mikirnya oh ini kelewat kira-kira apa ya tadi selanjutnya gitu pas tulis ini tapi kan audio tetap jalan. Jadi minatnya mungkin ada beberapa yang ketulis terus malahnya jadinya lupa. Jadi menurut saya lebih baiknya gitu fokus di cokai ya fokus dengerin aja gitu. Fokus aja. Itu lebih efektif daripada ditulis sih menurut saya karena pasti kalau ditulis ada yang kelewat, ada yang lupa dan sebagainya. Kayak gitu. Hai, tadi untuk tips and trick aja mungkin ya mengerjakan soal cokai atau listening. Baik, kita lanjut berarti ke nomor 4 ya. Minasan jawabannya apa kalau untuk nomor 4? Maru atau Batsu? Maru aku. Hai, oke. Kita dengerin sekali lagi untuk soundnya. 4、E さん、昨日どこへ行きましたか？京都へ行きました。京都で何をしましたか？お花見をしました。E さんは昨日京都でお花見をしました。Hai, oke. Betul ya jawabannya Maru. Kayak nanyain kemarin pergi ke Kino, doko ya ikimashita ka? Nah, sebentar saya jadi lupa. E さんは昨日か京都へ行きました。 Oh ya, pergi ke Kyoto. Terus 京都 soalnya で何を nanyain しましたか？ Kyoto deh nanti Oshimashita ka ngapain ke お花 Kyoto? 見をしました。 Lihat bunga mekar ya Hanami. E さんは昨日京都でお花見をしました。 Hai, Isang kemarin pergi ke Kyoto lihat bunga sakura gitu ya Hanami. Baik, jadi jawabannya Maru. Oke, kita lanjut ke yang nomor terakhir. Yang nomor terakhir Minasan jawabannya Maru atau Batsu? Aku Batsu. Oke, Aku Batsu juga. hai, kita dengerin sekali lagi. 5、ミラーさん、日曜日一緒にテニスをしませんか？ええ、いいですね。どこでしますか？富士大学でしましょう。ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。 Hai, oke. Ini untuk yang ini jawabannya Maru ya. Kenapa? Karena
Kan tadi di awal 5、 ngajakin ミラー tenis さん、 nih. 日曜日一緒にテニスをしませんか？ Hari Sabtu, hari hari Minggu mau main tenis nggak kan gitu え ya? え、いいですね。 Ya どこでしま ayo, すか？ mau main di mana? 富士大学でしましょう。 Ayo kita main di Fuji Daigaku gitu ya. Di Daigaku itu kan univ atau kampus ya, jadi kampus di Universitas Fuji gitu. ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。 Nah, di sini pernyataannya Mirasang pergi ke Fuji Daigaku. Betul, karena di situ kan mereka janjiannya emang di situ kan buat main tenisnya di Fuji Daigaku. Di pernyataannya Mirasang pergi ke Fuji Daigaku di hari Minggu. Jadi jawabannya adalah baru ya. Nah, ini mungkin salah satu kecehan gitu ya, jebakan juga. Mungkin kayak perbedaannya yang pernyataannya kan ikimas karena ikimas pergi, sedangkan yang ini tenis shimas. Tapi sebenarnya sama-sama aja kan karena bermainnya di mana di Fuji Daigaku. Tentu aja pastinya si Mirasang pergi ke Fuji Daigaku gitu ya. Baik, tadi untuk Chokai ya udah selesai ya. Cuman ada 2 soal kedua. Mungkin yang ini juga udah dibahas minggu kemarin ya. Ini juga udah. Kita lanjut berarti ke yang ini ya, yang cerita. Mungkin ini baru gitu ya soalnya. Kalau yang ini baru muncul tentang cerita ini. Jadi mungkin di awal-awal mah nggak ada, tapi setelah bab 6 ini sampai seterusnya ini setiap di akhir bab bakalan ada ini ya soal cerita yang kayak gini terus diisinya pakai marubatsu ininya pernyataan ininya disesuaikan dengan isi cerita. Hai, mungkin ada yang mau coba baca per ini aja ya per kalimat terus sampai titik gitu. Baca terus mungkin artikan gitu ya. Selang-seling mungkin ya nanti misalkan yang nomor 1 Kaisang 2 yang selanjutnya Sekarsang yang selanjutnya lagi Kaisang lagi gitu misalkan dibaca sambil diterjemahkan ya. Ada yang mau coba yang ini yang pertama? Boleh, Sensei. Hai, silakan. Eh, Mungkin dari sini dulu ya, Mi- dari judulnya dulu boleh? Mirasang no mainichi. Hai, kira-kira apa itu artinya? Mainichi Masih kegiatannya Mirasang. hai, oke mungkin Ya, karena kegiatan main hai keseharian Mirasang ya akan Mainichi itu apa setiap hari jadi mungkin bisa kegiatan atau keseharian Mirasang. Baik, silakan lanjut lagi. Mirasang wa mai asa shichiji ni okimasu. Oke, artinya Eh, Mirasang setiap pagi bangun jam 7. hai, oke betul ya. Mirasang setiap pagi bangun jam 7. Lanjut yang selanjutnya ini kalimat selanjutnya boleh Sekarsang. Eh, asa Baik, kalau udah boleh lanjut lagi Sekarsang. asa gohan wa isu isumo pang pang to bentar ko
koto, koto desu. Ini Sampai situ aja ya? kohi ya. Kohi desu. Oh ya. Ko, kopi, kohide. Hai. Ya, betul sampai situ aja ya. Boleh diterjemahkan artinya? Eh, sa- sa- sarapan, sarapannya, sumo tuh apa ya? Saya Sumo lupa. itu selalu ya. Oh, Selalu. selalu, oke. Eh, untuk sarapannya selalu dengan itu roti Hai. eh, dan kopi. Hai, betul ya. Dengan Selalu kopi. ya. Jadi sarapannya selalu, jadi nggak pernah kelewat ya. Tiap pagi makannya sarapannya pakai roti sama kopi. Lanjut lagi, berarti di selang-seling Kaisang lagi. Denshade kaishae ikimasu. Hai, Saya pergi ke kantor naik kereta. hai betul ya. Densha de kaisa ikimasu. Eh, pergi kantor atau perusahaan naik kereta. Oke, lanjut lagi Karsang lagi. Kaisawa Kyujikara Gojimade desu. Bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 Hai, sore. oke, betul ya. Kaisawa Fujikara ini kantor atau perusahaannya dari jam 9 sampai jam 5. Maksudnya bekerja ya dari jam 9 sampai jam 5. Lanjut lagi, boleh silakan. Shichiji ni Uchiye kaerimasu. Jam 7 sudah di rumah. Udah pulang ke rumah. Hai, oke betul ya. Pulang ke rumah jam 7 ya. Uci rumah kayak Dimas pulang ke rumah jam 7. Lanjut lagi, silakan. Eh, Tujuh itu apa lupa? Itu Sisi ya, 7 Sisi. Cici ya. Cici Jihang ni eh Bang ini Ya betul Bang. ah, Bang Gohang oh tabemasu. Hai, Eh eh jam 7 malam. Jam jam 7 hang jam si Jihang nih berarti jam 7.30 ya, jam tujuh iya tiga betul. puluh Betul. eh Banggo Banggo ini nih makan malam ya kalau nggak salah Iya betul, jam tujuh makan tiga malam. puluh makan malam. Hai, oke betul ya. Ciciji hang jam, hang itu setengah. Kalau misalkan ditambah jam itu ya, hang itu jadinya jam setengah 8. Banggohang itu makan malam ya. Banggohang oh tadi mas itu kata kerjanya ya. Makan makan malam gitu. Jadi ya makan malam pada jam setengah 8. Oke, boleh lanjut lagi. Sore kara terebio mimas. Hai, Setelah itu menonton TV. hai betul ya. Mereka setelah itu. Boleh lanjut lagi. Eiga Eiga no eh, sing Singbungo Yomimas. Menonton menon, Hmm, menonton film itu ini maksudnya Eiga kan film. itu ego ya. Ini Eh, ego. Ego. Eh,
Hai, tahu Oh, nggak eigo itu ego. apa? Oh, Eigo. belum selesai. Hai, nggak apa-apa. Go itu kalau go-nya sendiri bahasa ya. Kalau eigo itu bahasa Inggris. Oh, ya, ego. Oh, bahasa Inggris. Oh, ya, ya. Hai, Inggris. eigo. Eh, Fung. Singgung itu koran ya, berarti ganti kan? Hai, betul. Yomi, Mas. Eh, mem- lalu membaca, membaca koran bahasa Inggris. Hai, betul ya. Bukan? Eigo no, Benar kan? ya betul. Eigo no Shimbun, koran berbahasa Inggris ya. Lanjut lagi, silakan. Yoru, Yoru, eh, Ju, Junijini, Hai, Nemas. hai, Eh, tidur tidur malam jam 12. hai, betul ya. Nah, Mas tidur yoru malam, jadi tidur pada jam 12 malam. Hai, lanjut ke yang ke bawah ya. Nanti silakan lanjutkan lagi. Do, doyo, doyobito, nichiyobi, kaisha wa yomi, apa tuh? Yasumi desu. Hai, Doyobito itu, doyobi itu minggu ya? yoyobi itu Eh, Sabtu. Sabtu. Oh ya, Nichi, Nichiyobi itu, lupa saya. Ming, Chiyobi tadi, yang Pokoknya tadi. Sabtu dan, bentar, Sabtu dan Minggu ya. Ya, betul. Eh, Sabtu dan Minggu, eh satu minggu, saya istirahat kerja, Oke, libur hai, atau libur, hai, betul. libur kerja. Libur ya. eh, Kerjaannya atau kantornya libur ya. Jadi libur pada hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi biasanya kan weekend ya kan, Sabtu dan Minggu libur. Jadi Kaisawa ya Sumides. Jadi perusahaannya libur gitu. Jadi ya gitu ya kantornya nggak ada kerjaan, nggak ada kerja gitu libur. Baik, lanjut boleh lanjut lagi. Doyobi no asa, eh Toshokan ikimasu. Hari Sabtu pagi Hai, pergi ke perpustakaan. hai betul ya. Yayobi no Asa hari Sabtu pagi. Boleh lanjut lagi. Masih gogo, gogo, tenis wo shimasu. Malamnya bermain tenis. Hai, betul ya. Bermain tenis. Lanjut, silahkan. Mungkin yang ini sampai sini aja ya. Sampai yang terakhir ini karena kagok sedikit. Silakan. Nichiyobi, Nichiyobi, dokomo ikimasen. Uh, Yasumimasu. Hai, Uh, Hari Minggu tidak pergi kemana-mana. Yasumimasu itu apa ya? so ya Sumimas itu libur ya. Yasumimasu. Sumimas Oh, libur. ya, ya. Hai, ya. Oke, Hari Minggu betul tidak ya. pergi kemana-mana, libur. Hai, betul ya libur. Ini bisa dua arti sih, bisa libur, istirahat juga bisa gitu. Ini saya konteksnya lebih ke libur gitu. Nichiyobi dokomo ikimasen gitu ya. Hari Minggu nggak kemana-mana gitu. Mungkin kayaknya ini deh lebih ke libur bisa, tapi di sini konteksnya karena di sini disebutkan doyobi kan di
Di sini kan doyobi atau nichiyobi, kaisawa yasumi, istirahat, libur gitu ya. Tapi disebutkan doyobinya pergi ke Toshokan, terus sorenya pergi ke tenis, main tenis. Tapi nichiyobinya nggak kemana-mana. Berarti mungkin lebih ke istirahat gitu ya. Ya, memang. Hai, kita coba jawab ini ya, maru batsu-nya. Ini untuk contohnya ya. Minasan wa mai asa kohi o nomimasu. Sininya maru ya, karena benar ada ya. Minasan, di sini kan asa gohan wa itsumo panto kohi desu. Jadi benar ya, kan minasan mai asa setiap pagi kohi o nomimasu, minum pagi. Gitu ya. Ada yang mau coba nomor 1? Kalian dibaca soalnya. Ada yang mau coba nggak? Boleh, Sensei. Hai, silakan. Mirasan wa as asa gohan o tabemasen. Hai, Maru. Iya bener Maru. tabemasen. Ini tidak makan sarapan. Tidak sarapan ya. Oh, Kita baca. iya iya. Ya Iya. kan? Ya betul kan Berarti tabemasen. batsu berarti. Iya betul batsu ya. Karena di sininya asa gohan wa itsumo panto kohi desu. Berarti kan sudah sudah jelas ya makan roti sama kopi. Jadi batsu. Karena di sini pernyataannya tidak makan. Hai, ada yang mau coba nomor 2? Boleh Sensei. Silakan. Gatsuyobi. Gatsuyobi kara kinyobi. Kinyobi made hatarakimasu. Jawabannya Maru. Hai, mungkin bisa dijelaskan kalian kenapa Maru? Soalnya dia libur di hari Sabtu dan Minggu, jadi dia kerja dari Senin sampai Jumat. Hai, betul ya. Maru ya. Mungkin ini sambil diisi. Jadi ini batu, ini Maru. Betul ya, karena tadi ini ya, yang ini. Doyobi to, aduh, Nichiyobi wa kaisha wa yasumi desu gitu ya. Libur di hari Sabtu dan Minggu. Ini disebutkan kerja dari Senin sampai Jumat. Jadi Maru. Baik, nomor selanjutnya mungkin selang-seling lagi. Jadi, aduh, eh Karsang lagi. Silakan nomor 3. Mirasan wa mai asa eigo no funji o yomimasu. Oke, Maru bakal baca. Apa namanya? Maru. Hai, Mai asa tuh tiap hari ya? tiap Iya pagi benar. ya. Maestro. Tiap Hai, pagi. iya betul Maru ya. Karena Mai Asa Eigo no Shinbo Yomimasu. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Jadi saya yang salah deh. Di sini, ini kan ya Eigo no Shinbo Yomimasu. Oh, kayaknya Batsu deh. Ah, Soalnya di sininya malam ya. Batsu iya. Karena dia pulang ke rumah kan jam 7 malam ya. Habis itu Sudah jam ngelakuin 7 banyak iya hal. malam iya. Banyak hal iya. Jadi, Batsu. iya betul, Batsu ya. Saya yang salah. Jadi, Batsu. Hai, oke silakan berarti nomor terakhir. Jason. Oke. Mirasan wa doyobi dokomo ikimasen.
Jawabannya Batsu. Soalnya Doyobi itu dia ke Toshokang. Hai, betul sekali. Batu ya dijelasin di sini Doyobi no Asa ke Toshokan. Tapi terus sorenya main tenis. Sedangkan di sini pertanyaannya Dokomo Ikimase nggak pergi kemana-mana ya, jadinya batu. Oke, itu untuk ini ya soal cerita kayak gini. Mungkin di sini karena levelnya masih besar ya, bisa lebih dibilang mudah. Tapi kalau mungkin N5 gitu level paling mudah di JLPT ini agak lebih panjang lagi dari ini gitu ya bacaannya. Ada soal kayak gini juga. Tapi pilihannya bukan Marubatsu, pilihannya itu pertanyaan biasa kayak misalkan eh, misalkan kan menceritakan ini yang ini setiap pagi makan apa gitu. Baru nanti ada pilihan jawaban gandanya gitu ya. A, B, C, D kayak gitu. Kan kalau ini Marubatsu. Kalau JLPT kayak gitu. Terus kadang ada harus fill in the blank gitu ya. Kayak di bacaannya tuh kayak misalkan ini ya, misalkan gue buat ini O, terus si masnya dihilangin. Nah, kalian harus bisa ngisi gitu. Ini tuh apa, gitu ya, diisinya dengan apa. Tapi tetap kok pilihannya pilihan ganda. Nanti ada pilihannya A, B, C, D gitu. Misalkan nanti macam-macam ada, misalkan A, si mas, dua, B, si mas, kayak gitu-gitu ya. Jadi di LPT nggak ada esai kok, nggak ada tulisan gitu isinya pilihan ganda semua. Itu ya. Itu mungkin untuk contoh aja. Eh, Kalau soal cerita, bacaan atau dokai ya disebutnya untuk di LPT kayak gitu. Ini mungkin versi lebih pendeknya lagi singkatnya. Hai, udah ya cerita ini pembahasan soal tentang cerita. Kita masuk ke bab 7 ya berarti ke pembahasan sebelum ke sini ke pembahasan ini dulu yang biasa ya kosakata dulu baru pembahasan soal kalimat. Mungkin kayak biasa saya nanti baca minasang baca ulang gitu ya. Kan ini kosakata yang di bab 7 ya yang dipakai. Ini ada memotong atau menggunting ya. Ada dua arti, memotong dan menggunting. Kirimas, Kirimas. hai, oke, kirimas. Selanjutnya ada okurimas, Okurimas. hai, mengirim. Selanjutnya ada memberikan, itu agemas. Agemas. Hai, lanjut ada mendapatkan atau menerima, moraimas. 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 Oke, ada meminjamkan atau menyewakan, kasimas. 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 Oke, lanjut meminjam atau menyewa, karimas. Karimas. Oke. Ini mungkin perbedaannya dapat dilihat ya, kasimas, karimas. Kalau kasimas itu meminjamkan ke orang lain, kalau karimas kita yang pinjam gitu. Baik, yang lanjut mengajar, osiemas. Osiemas. Baik, lanjut belajar, naraimas. Naraimas. Oke, selanjutnya ada menelepon, kakemas. Kasemas. Kakemas. Hai, ini untuk menelepon ya, DNWO kakemas. Mungkin di pola kalimat yang sebelumnya itu ada DNWO sih mas, tapi lebih umum, bisa sih DNWO sih mas, tapi lebih umum pakai ini ya, kakemas. Lanjut lagi, tangan, T, T. Eh. hai, sumpit, hashi.
Hashi. Yoshi. はい。sendok, spoon. 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 はい。 Spoon. Pisau itu knife. 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 はい。Garpu, fork. Buku. Fork. はい。fork. Ya. Lanjut gunting, hasami. Kasami. Kasami. Oke. Lanjut lagi nih, komputer atau PC, pasokong. Asokong. Sokong. Hai. Ini ada HP ya. Ketai. Nih. Tai. Hai, oke ya. Jadi untuk kalau HP yang Ketai. smartphone itu pakainya ketai, tapi kalau Denwa itu kayak lebih ke telepon umum ya. Telepon yang jadul itu Denwa. Kalau HP ketai. Lanjut ada email itu Meru. Meru. Hai, kartu tahun baru Nenggajo. Neng. Gajo. Gaju. Hai. Ini pelubang kertas ya, yang bulat-bulat gitu. Panci. 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 Hai, itu panci. Bukan panci yang kita ya, yang ini. Yang buat masak, tapi pelubang kertas. Lanjut lagi, ini ada stapler. Hochi kisu. Hochi. Hochikitsu. Kitsu. Hai, Kitsu. itu hochi kisu. Lanjut, selotip serotepu. 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 Hai, oke. Penghapus karet Keshigomu. Kesigomu. Oke. Eh, untuk Keshigomu ini, gomu itu artinya sendiri karet ya. Gomu. Kesinya itu dari kesimas yang artinya menghapus. Jadi Keshigomu jadinya penghapus karet. Lanjut lagi kertas kami. Kami. Hai, kertasnya. Mungkin ini juga eh, informasi ya, kami itu ada 3 arti tapi beda kanji. Ada kami kertas, ada kami dewa, dan ada kami rambut ya. Ada 3 ini, tapi cara ngebedainnya gimana yaitu dengan kanjinya gitu ya. Kanjinya beda-beda. Kalau kanji kami kertas itu yang ini. Kita lanjut lagi. Ada bunga hana. Hana. Hai, Hana. kemeja satsu. 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 Hai, itu satsu. Kado atau hadiah. Purezeto. Apa tadi sensei Oh, maaf? gimana? Purezento. Presento. Hai, itu ya. Oh iya, Purezento. present. Iya betul, dari present. Diambil dari bahasa Inggris, serapan bahasa Inggris ya. Jadi presento. Lanjut lagi ada barang nimotsu. 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 Hai, ada uang okane. 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 Oke, ada karcis ya ini. Kipu. Kipu. Hai, ada Natal. Kurisumasu.
Kurisu. Kurisumasu. Hai. Ya, ini juga dari Christmas. serapan, ya tuh, serapan bahasa Inggris ya, Christmas, jadi Christmas. Lanjut lagi, mungkin ini sudah tahu ya, minasang, ada bapak atau ayah, cici, Cici. Cici. hai. Oh, Kalau ada ibu, haha, haha. hey. Terus ada ini bapak ayah lagi, tapi ini mungkin penjelasannya ya, ayah orang lain, tapi bisa digunakan untuk bapak kandung juga ketika memanggilnya ya. Oto-san, Oto-san. Oto-san. oke. Lanjut juga ini sama ya, ibu kayak yang bapak ini untuk orang lain, tapi bisa buat manggil bapak kandung juga. Oka-san, Okasan. Oka-san. hai. Oke, lanjut. Ini ada sudah, mo, Mo. Mo. hai. Lalu ada belum, mada, Mada. Mada. hai. Mulai dari sekarang, kore kara, Kore kara. hai. Oke. Mungkin sebelumnya ada sore kara ya, sore kara setelah itu, tapi kore kara mulai dari sekarang. Lanjut. Ini ada bagus ya atau indah ya. Suteki desu ne. Suteki desu ne. Suteki desu ne. Hai. Lanjut, ini ada selamat datang. Irassai. Irashi. Irasai. Oke. Mungkin minasang pernah denger ya, irassai mase. Gitu ya, kalau misalkan di toko atau restoran. Gitu ya, artinya ini ya, selamat datang gitu. Lanjut, silakan masuk. Dozo. Oagari kudasai. Dozo. Dozo. Wagari Wagari. kudasai. Kudasai. Hai. Oke. Lanjut, ada permisi. Itsurei shimasu. Sup. Suke. Tsurei shimasu. Tsurei Hai. shimasu. Itu ya, itsurei shimasu. Ini mungkin kayak pola kalimat gitu ya, digunakan menawarkan pada orang lain. Kayak kalau misalkan mau, bagaimana kalau ini gitu, menawarkan ya. Ikaga desu ka? Ikaga desu ka? Hai. Ini selanjutnya ada selamat makan ya. Itadakimasu. Itadakimasu. Nah, ini kan tadi sebelum makan ya. Ini untuk kalau sesudah makan ya. Kayak artinya terima kasih atas makanannya gitu. Gochou-sama deshita. Goshiso. Goshiso. Gus. Sama. Chi. Sama desta. Hai. Gochizo. Sama desu ka? Hai. Ya, mungkin Gochizo. kalau misalkan yang sudah apa namanya native-nya gitu ya, C-nya itu tidak terlalu ditekan, cara bacanya ya tidak terlalu ditekan, jadi kayak gochou-sama deshita, jadi kayak hilang gitu, kayak lebur. Gochou-sama deshita. Itu mungkin kalau native ya. Ini kalau misalkan kita masih belajar, gochiso sama deshita daijoubu desu. Bisa juga cuman deshitanya gak dipakai, gocho sama gitu, gitu aja. Ini biasanya kalau ini bentuk informal ya. Kalau gocho sama desta pakai destanya itu bentuk formal. Ya. Hai, lanjut mungkin yang terakhir Spanyol ya. Spain. Supaya. Hai, oke. Spain. Kita lanjut
sebelum lanjut lagi buat pembahasan pola kalimat, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu sensei yang tadi belajar itu bedanya sama sama. Benkyo nggak sih? Oh, sama yang Benkyo sih Mas Soalnya ya, tuh tadi yang Iya. Naraimas iya ini. yang Pertanyaannya Naraimas. Oke. Narai Mas. Baik, kalau Naraimas itu lebih ke kita ada yang mengajarinya, kayak kita mendapatkan ilmu langsung dari seseorang gitu. Kayak misalkan dari guru gitu. Kita lagi di kelas, terus ada guru yang mengajarkan, itu disebutnya Naraimas. Kita ada menerima ilmu dari seseorang gitu konteksnya. Belajar seperti itu. Kalau Kayak untuk gini gitu Benkyo, termasuknya Narai ya Mas. betul, Naraimas. Kalau Benkyo sih Mas, lebih umum ya, bisa dipakai saat kayak gini gitu, saat sama saya belajarnya atau lagi belajar sendiri, itu bisa pakai Benkyo sih Mas, bisa dua-duanya. Tapi kalau Naraimas khusus untuk kayak keadaannya seperti ini aja gitu ya, menerima ilmu dari orang lain gitu. Baik, lanjut ya, kalau gak ada pertanyaan lagi. Kita ke pola kalimat ya, atau kita bahasa. Yang pertama itu ada kata benda, alat atau sarana, ditambah partikel D, ditambah kata kerja. Nah, Minasang mungkin sebelum-sebelumnya udah ada ini ya, eh, apa namanya, materi tentang partikel D lainnya, kan kalau sebelumnya tentang penggunaan, kalau menggunakan kendaraan gitu, kurumade, EKA, ikimas gitu. Pergi ke stasiun menggunakan mobil. Terus ada yang apa yang melakukan suatu perbuatan, suatu aksi gitu di suatu tempat, kayak misalkan toshokang de hongo yamimas, membaca buku di perpustakaan. Kalau di sini partikel D-nya ada lagi nih, digunakannya untuk apa? Untuk menunjukkan cara dan dan suatu cara. Misalkan saya baca nomor satu, hashi de tabemas, makan dengan sumpit gitu ya. Jadi kalau D-nya itu untuk ini ya, kita menggunakan sumpit gitu ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk makan gitu. Jadi makan dengan sumpit. Ada yang mau coba nomor 2 untuk baca? Boleh Sensei. Ayo silakan. Eh, Nihongo de eh, re repo repo to kakimasu. Hai. Oke, betul. Nihongo de foto kakimas. Repo atau kakimas menulis laporan Nihongo de dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sesuatu, menggunakan suatu cara gitu, atau menggunakan apa gitu, ini salah satu yang bisa digunakan itu pakai partikel D gitu ya. Nah, kita makan menggunakan apa? Menggunakan sumpit gitu. Jadi hasilnya tabemas, makan dengan sumpit. Ini terus menulis laporan, tapi pakai bahasa apa? Pakai menggunakan bahasa Jepang gitu, Nihongo de. Gitu ya. Ini untuk uh, penggunaan partikel D ini ya, selain materi partikel D yang sebelumnya udah dijelaskan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Di sini ada kata atau kalimat ditambah partikel wa, ditambah bla bla go, ditambah ditambah d nan deska gitu. Jadi kalau ini digunakan untuk ketika kita bertanya gimana sih cara apa untuk mengatakan, kayak menanyakan kalau bahasa ini artinya apa kalau di bahasa ini gitu. Kalau kata ini atau kalimat ini dalam bahasa ini
apa gitu bahasanya. Kayak gitu ya. Mungkin langsung lihat contohnya. Arigato wa eigo de nan desu ka? Di sini jawabannya thank you des gitu ya. Jadi apa bahasa Inggris dari arigato? Langsung jawab aja thank you des. Ya, jadi arigato ini tuh kalau yang ini ya kayak tanda kurung gitu ya. Ini tuh kalau di Jepang ini kutip kan ya, kutip tanda kutip dua yang ini. Ya kan kalau di sini kutip kayak gini. Tapi kalau di Jepang kutipnya kayak gini. Ya, arigato wa, arigato kan terima kasih ya. Gode di bahasa Jepang itu, di bahasa Inggris itu apa? Thank you des, langsung jawab aja kayak gini. Ada yang mau coba nomor 4 untuk baca? Boleh, Sensei. Ayo silakan. Thank you wa Nihongo de nan desu ka? Hai, Arigato desu. hai. Oke. Di apa bahasa Jepang dari thank you, arigato. Ya, jadi thank you, Nihongo de thank you itu kalau di bahasa Jepang, Nihongo de nan desu ka itu apa gitu ya. Dalam bahasa Jepang apa? Arigato desu. Kayak gitu ya ini untuk yang pola kalimat yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kalau ini kata benda satunya itu orang ya di sini, ditambah partikel ni, ditambah kata benda 2, ditambah o agemas. Di sini dan lain-lainnya itu yang ini ya, kan punya ada dan lain-lain. Dan lain-lain itu yang ini, agemas, kasimas, dan osiemas. Terus kayak naraimas, ya bisa. Dan lain-lainnya yang menunjukkan arti yang memberi barang atau informasi. Ya, dan memblokkan lawan yang diberikan barang atau informasi. Nah, kata benda satu ini wajib ya buat dibubuhkan atau ditambahkan dengan partikel ni. Langsung lihat aja ya ke contohnya. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemashita. Saya gitu ya, memberikan saudara Kimura bunga atau saya ngasih bunga ke Kimura-san gitu. Di sini kayak kepadanya tuh kayak misalkan saya memberikan kepada Kimura bunga gitu atau memberikan bunga kepada Kimura. Kepadanya tuh ditandai dengan ini ya, partikel nih. Kenapa watashiwa-nya dikurung kayak gini? Karena sudah jelas gitu yang memberi. Kalau misalkan kalau di bahasa Jepang watashiwa itu nggak terlalu ditekankan untuk sering disebutkan ya. Kan kalau di bahasa Indonesia ada saya. Oke. Tadi sampai yang nomor 5 ya. Yang watashiwa Kimura-san ni hana o agemashita. Memberikan bunga kepada Kimura-san. Tadi kenapa ini kalau watashiwa di dalam kurung? Karena biasanya tidak terlalu sering disebutkan. Jadi langsung aja Kimura-san ni hana o agemashita. Karena di sini konteksnya udah jelas. Karena pasti yang memberi pasti saya gitu. Kecuali kalau misalkan yang memberikan orang lain, pasti nama orang lain disebutkan. Misalkan Sekar-sang wa Kimura-san ni hanao agemashita itu baru disebutkan. Tapi kalau cuman Kimura-san ni hanao agemashita, biasanya yang memberikannya sudah jelas, pasti saya gitu. Saya yang ngomongnya, pasti saya yang memberikan. Dan biasanya orang Jepang itu gak terlalu suka menyebutkan kayak terlalu sering watashi, watashi gitu. Kayak misalkan saya yang ngasih gitu, misalnya saya yang bayar karena kesannya kayak apa ya? Kayak terlalu sombong mungkin ya karena uh, apa sih topik bahasannya tentang saya mulu gitu. Jadi uh, kebanyakan lebih seringnya gitu dipakainya watashiwa-nya jadi bawa. Jadi langsung Kimura-san ni hana o agemashita juga
sudah bisa gitu. Karena sudah pasti gitu yang memberikan bunganya itu adalah saya gitu. Kecuali ada orang lain yang memberikan berarti disebutkan di awal namanya. Kayak gitu ya. Itu untuk eh, penjelasan tentang pola kalimat ini ya. Kimura-sang ni kepada Kimura-sang hanao agimashita, memberikan bunga. Memberikan bunga kepada Kimura-sang gitu ya. Ada yang mau coba baca nomor 6? Boleh, Sensei. Hai, silakan. Watashi wa isang ni hon o kasimashita. Hai, oke ya. Isangi hong o kasimashita. Meminjamkan buku ya kepada Li Sang. Ya, Li Sangi kepada. Hai, yang nomor 7 terakhir ada yang mau coba baca lagi? Boleh, Sensei. Silakan. Watashi wa Yamada-san ni ego oshimasu. Hai, Apa? oke. Osie mas. Hai. Oke, Mas. Hai. Jadi saya mengajar di sini Yamada Sangi Ego o Osiemas. Mengajar bahasa Inggris ya. Ego o Osiemas kepada Yamada Sang. Yamada Sangi. Siapa yang mengajar? Tentu saja saya. Gitu ya. Hai, itu untuk ini ya. Pola kalimat yang nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Untuk nomor 4 di sini kata benda 1 ditambah orang, terus ditambah ni, ditambah kata benda 2, ditambah o, ditambah morai, mas, dan lain-lain. Mungkin mirip-mirip ya dengan yang tadi yang sebelumnya. Kan, tapi di sini yang pemakaiannya itu kalau kita yang menerima barang atau informasi. Sedangkan yang sebelumnya itu kalau kita yang memberikan barang atau informasi kepada orang lain. Tapi kurang lebih sama kok. Di sini pola kalimatnya nggak beda jauh. Saya memberikan kepadanya itu kata benda 1 orangnya ditambahin pakai partikel nih ya. Cuman yang membedakan memang di kata kerjanya gitu. Yang memberikan aksi kepada orang lain. Kan kalau moraimas menerima, tadi itu menerima pasti dari orang lain. Karimas kita meminjam dari orang lain. Narimas belajar kita mendapatkan ilmu dari orang lain gitu. Sedangkan untuk yang tadi ini ya, kan kalau agemas memberikan, kasimas meminjamkan, osiemas mengajarkan itu dari kita kepada orang lain. Kalau yang di bawah itu dari orang lain kepada kita. Gitu ya. Untuk contohnya mungkin ya. Watashi wa Yamada-san ni hanao moraimashita. Saya mendapatkan bunga dari Yamada-san. Gitu. Sini juga sama ya. Watashi wa-nya di dalam kurung karena sudah pasti gitu. Yang menerima pasti saya. Maaf, kecuali kalau depannya pakai nama orang lain gitu. Itu baru biasanya selalu disebutkan. Kecuali kalau misalkan kita yang nerima biasanya bisa sih pakai watashi wa juga, tapi lebih seringnya enggak gitu ya. Karena sudah pasti yang menerima yang menerima itu kita. Hanao moraimashita Yamada Sangi. Hanao moraimashita ini mendapatkan bunga. Kalau di sini ni-nya dari ya. Mendapatkan bunga dari Yamada Sang. Kalau yang sebelumnya itu ini kita memberikan kepada ya, lebih kepada memberikan kepada Kimura Sang. Kalau ini menerima dari Yamada Sang gitu.
Hai, ada yang mau coba baca nomor 9? Boleh, Sensei. Silakan. Watashi wa Karina-san ni CD o karimashita. Hai, oke. Saya meminjam CD dari Karina, ya. Karina sang ni CD o karimashita. Lanjut, nomor 10 ada yang mau coba lagi? Iya, boleh Sensei. Silakan. Eh, watashi wa eh, uang uang sang ni eh, chi itu chi berarti kan? Itu chu ya. Chugoku. Oh ya, sure. Oh, chu chugoku go Hai, o naraimasu. hai. Oke. Saya belajar bahasa Tionghoa atau bahasa Cina ya di sini. Chugoku itu Cina. Dari Wang Sang. Nah, tadi udah dijelaskan ya perbedaan naraimasu sama benkyoshimasu. Apa namanya? Kan karena ini dia belajar gitu ya dari Wang Sang gitu mendapatkan ilmu dari orang lain, maka memakai naraimasu gitu ya. Hai, itu untuk pola kalimat yang nomor 4. 4 kita lanjut lagi. Oh, ini masih ada. Untuk pola kalimat ini partikel kara juga dapat digunakan. Hai, jadi kayak kalau yang khusus ini, kalau kita yang pola kalimat kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, nya bisa pakai kara ya. Kayak Yamada-san watashi wa Yamada-san kara hana o moraimashita. Saya mendapatkan bunga dari Yamada-san kara. Gitu. Jadi bisa dipakai dua-duanya, mau kara maupun ni itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk dari sebuah apa ya organisasi, perusahaan atau sekolah, bukan perorangan gitu ya, itu harus wajib memakai kara gitu, bukan pakai ni. Contohnya, ginko kara okane o karimashita. Minjam uang dari bank gitu ya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Di sini arti Indonesianya saya meminjam uang dari bank. Tapi di bahasa Jepangnya nggak ada watashi wa-nya. Tapi langsung ke ginko kara okane o karimashita. Nah, ini jadi minasak ini nggak usah bingung. Kalau kayak gini, siapa sih yang minjam uang? Udah pasti tentu saya gitu. Gitu ya. Hai, itu ya untuk nomor partikel nomor 4, partikel pola kalimat. Hai, ini untuk ke nomor 5 ya. Ini agak panjang penjelasannya. Ini ada mo ditambah kata kerja bentuk lampau ya, masita. Ini tadi kan udah di kotoba gitu ya atau di kosakata ada mo itu artinya sudah ya, terus ini digabungkan dengan kata kerja lampau masita. Jadi kalau dalam ini konteks di sini artinya telah melakukan sesuatu gitu. Suatu pekerjaan telah diselesaikan. Terus untuk eh, jawabannya itu kan misalkan ada yang pertanyaan gitu. Mau bla bla mastakah gitu. Itu kayak menanyakan gitu kerjaannya udah apa belum gitu. Terus dijawabnya dengan kalau misalkan sudah gitu atau positif, di sini ada ya, hai, hai, mo, bla bla, masta. Kalau belum, itu dijawabnya iye, kata kerja, bla bla, te imaseng ya, belum dikerjakan. Atau bisa juga iye madades gitu, enggak, belum. Ini mungkin lebih simpelnya lagi.
Terus ada penjelasan tambahan kalau misalkan jawabannya iye, ini ya iye, bla bla maseng desa nggak bisa dilakuin, nggak bisa dipakai. Soalnya artinya itu pas di waktu sebelumnya atau di waktu lampau kamu nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Sedangkan yang ditanyakan kan apa namanya udah udah selesai belum? Pasti kan jawabnya eh, belum gitu atau sudah. Tapi kalau masing desa itu benar-benar kayak hal yang benar-benar gak dilakukan gitu, yang nggak akan, yang artinya gak kamu lakukan di masa lampau, benar-benar gak dilakukan. Kayak gitu. Mungkin biar lebih jelasnya bisa kita lihat di contohnya ya. Ini ada mo nimotsu o okurimashita kah? Apa barangnya udah dikirim gitu ya. Nimotsu barang, okurimas itu mengirim ya. Ya, karena ini kenapa lampau bentuknya? Karena pastikan apa namanya? Ini kan sesuatu yang menanyakan sesuatu yang sudah dikerjakan gitu, kayak nanya udah belum gitu. Udah dikirim belum? Pastikan menanyakan sesuatu yang lampau bukan yang masa depan atau yang sedang dikerjakan gitu. Jadi makanya pakai lampau. Terus untuk jawabannya kalau positif itu hai mo okurimashita, iya udah dikirim. Atau hai okurimashita juga bisa gitu ya. Kalau misalkan untuk jawaban belum ada dua ya. Iye mada okute imaseng, belum dikirim. Ini kayak memperjelas lagi ya yang ini sebenarnya. Sebenarnya kan bisa jawab aja kita misalkan enggak belum. Tapi ini kayak lebih diperjelas lagi enggak belum dikirim gitu. Okute imaseng. Lalu ada yang ini iye mada des. Ini kayak ngejawab aja enggak belum kayak gitu ya. Kalau yang ini mada okute imaseng lebih diperjelas, lebih dipertegas lagi gitu. Enggak belum dikirim. Ini mungkin minasang agak bingung ya. Ada okurimas, terus kenapa jadi okute imaseng? Ini tuh apa ya? Saya lupa namanya apa. Jadi ada perubahan kata kerja gitu. Benernya ada nanti saya kasih ya. Kalau mungkin kayaknya belum dibahas, ada okute imas. Nah, pola pola kata kerja kan minasan tahunya masta, maseng, maseng desta gitu ya, sama mas gitu yang positif. Kan masta lampau, maseng desta negatif lampau, maseng aja itu negatif. Nah, kalau teimas, kayak misalkan oku teimas, misalkan kan okurimas mengirim, oku teimas itu sedang dikirim, teimas itu sedang kayak saat itu juga sedang dilakukan. Kayak misalkan minasang sekarang lagi belajar kan, misalkan benkyo shimasu gitu. Sebenarnya kalau benkyo shimasu aja itu baru mau belajar gitu, akan belajar. Tapi kalau sedang kegiatan ini sedang belajar kan, minasang lagi belajar saat ini, jadinya benkyo shiteimasu. Hal belajar tersebut minasang sekarang sedang melakukannya gitu. Sedang dilakukan. Itu baru pakainya yang teimas gitu. Itu mungkin nanti ada di beberapa ya, ada penjelasan tentang ini ya, penggunaan teimas ini. Dan biasanya apa ya, kata kerjanya sesuai kata kerja perubahannya. Kan kalau ini okurimas jadi okuteimas. Double ya, okuteimas. Tapi kalau misalkan benkyo shiteimas biasa aja. Benkyo shiteimas nggak pakai tsu kecil. Itu ada perubahannya. Nanti ada listnya, ada daftarnya. Nanti saya kirim deh. Itu minasang itu salah satu yang harus dihafal juga sebenarnya. Oke, ini jadi panjang ya, maaf. Ini pembahasannya jadi kemana-mana.
Jadi itu untuk ini ya penjelasan mengenai pola kalimat mo ditambah kata kerja ditambah masa ya. Kayak pola kalimat untuk menanyakan udah belajar belum misalkan atau udah kayak ini udah kirim barangnya belum atau misalkan PR-nya udah dikerjain belum bisa pakai jawabnya pakai yang ini ya yang ada tiga ini. Hai, masa, hai, iya, mada aku terima saya, iya, ada itu untuk penjelasan pola kalimat yang nomor 5 ini. Kita lanjut ya. Ini mungkin yang terakhir. Ini yang nomor 6 menghilangkan partikel. Jadi sebenarnya bisa bisa nggak pakai partikel gitu ya. Kalau di percakapan tapi ya kalau misalkan ngomong biasa gitu, ngobrol biasa. Kalau misalkan Minasa udah memahami isi dan arti dari cakapan tersebut gitu. Seringnya biasanya partikelnya dihilangin. Contohnya ya, ini konosupung suteki desu ne. Wa-nya nggak dibawa. Karena kan partikel wa itu untuk menjelaskan si ini ya, si garpu sendoknya menjelaskan kalau sendok itu bagus gitu ya. Ini untuk menjelaskan subjeknya gitu. Terus kayak nomor 15, kohi o mo ippai ikaga desu ka? Dihilangin jadi kohi mo ippai ikaga desu ka? Gitu. Ini tapi cuman bisa dipakai untuk percakapan biasa ya. Kalau misalkan minasang di tulisan gitu menulis itu eh, harus pakai partikel gitu. Tapi kalau untuk percakapan bisa dihilangkan. Apalagi sebenarnya eh, kalau di Jepang yang asli memang kayak gini gitu. Partikel banyak sering dihilangkan gitu. Jadi enggak mematok kalau di buku sama di buku apa namanya? Di buku sama di kehidupan asli gitu. Biasanya partikelnya nggak sering dipakai gitu. Memang agak berbeda. Kayak gitu ya. Hai, itu mungkin untuk penjelasannya sampai nomor 6 untuk bab 7 ini ya. Pola kalimat serta bahasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sementara belum selesai. Tidak ada ya? Hai, oke. Kalau misalkan eh, nggak ada, atau misalkan nanti pertanyaannya baru muncul nanti, boleh nanya di grup atau PC saya juga boleh. Langsung tanyain aja ya. Mungkin kan udah jam segini juga, sampai sini dulu.